Shalom Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Hari ini, khususnya tepat pada hari ini kita memperingati Mother's Day International atau Hari Ibu yang diperingati secara internasional. Oleh karena itu, pada kesempatan yang indah ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan tentang Mother's Day yang akan disampaikan oleh Ibu Penginjil Titi Mutiara. Saudara-saudara, memang tidak semua wanita dipanggil untuk menjadi seorang ibu. Tetapi minimal kita semua memiliki seorang ibu. Seorang ibu yang sangat mengasihi kita tanpa pamrih. Biarlah renungan ini sungguh-sungguh boleh menguatkan kita semua. Dan setelah mendengarkan renungan ini, mari kita bersama-sama mendoakan akan ibu, akan istri kita yang adalah juga seorang ibu, sehingga mereka sungguh-sungguh boleh menjadi ibu yang mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh juga boleh menjadi berkat bagi keluarganya. Tuhan memberkati. Salam sejahtera ibu-ibu sekalian. Sebentar lagi kita akan melihat dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur karena di masa sekarang ini ketika suasana tidak lagi bebas, tapi kami bisa tetap bebas merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Kami percaya bukan satu hal yang kebetulan, tapi ini adalah satu perencanaan Tuhan, sehingga kami bisa bersama-sama ya Tuhan menyembah Engkau. Dan biarlah kiranya melalui perenungan pada malam hari ini, kami bisa merasakan nikmatnya bertemu, menyapa Tuhan, dan bahkan mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, perenungan malam ini kita ambil dari kitab Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Tapi sebelumnya mari kita akan bersama-sama melihat dari Kejadian pasal yang kedua. Kita akan mulai dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutupi tempat itu dengan daging. Ayat ke-22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Sampai ayat 23 saja kita membacanya ya. Nah, sebelum dari kitab Perjanjian pasal 2, di pasal 1 juga sudah dikisahkan tentang penciptaan. Ya, secara global mulai dari ayat 4 kita lihat. Nah, di dalam bagian-bagian firman Tuhan di Kejadian pasal yang pertama itu ada perkataan Tuhan yang diulang ya. Ketika Allah berfirman, "Jadilah terang," dan Tuhan melihat semua itu baik. Begitu juga ketika cakrawala, daratan, lautan, tumbuhan, dan bahkan sampai penciptaan manusia dicatat bahwa Allah melihat semuanya itu baik.
Bahkan di akhir ciptaannya itu dia mengatakan, dia melihat semuanya, ciptaannya itu amat baik. Ibu-ibu yang terkasih, ketika Allah melihat semua baik dalam pandangannya, maka kita bisa pastikan bahwa Allah merancangkan semuanya itu dengan sempurna. Namun kita perhatikan dengan nats yang akan kita bahas pada malam hari ini. Dalam Kejadian 2 ayat ke-18 itu Allah berkata, saya ulang sekali lagi, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Apakah memang itu ada satu kesalahan? Yang lain baik, tapi ini tidak baik. Tetapi yang ingin disampaikan oleh Tuhan memang bukan dikatakan bahwa yang lain baik, ini tidak baik. Allah melihat selalu dari sisi kesempurnaan. Ada hal yang belum dia sempurnakan dan dia harus menyempurnakannya itu. Yaitu adalah kekurangan ketika Adam tidak memiliki pasangan. Di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dicatat demikian. Ayat 18 ini dikatakan, lalu Tuhan Allah berkata, tidak baik manusia hidup sendirian. Aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah merencanakan sesuatu yang sempurna. Tidak baik kalau laki-laki itu atau Adam sendirian. Jadi dia memberikan seorang penolong. Perhatikan ayat yang ke-21. Ya, kita lihat di dalam bagian Kejadian pasal yang kedua ini, ayat yang ke-19 sampai ke-20. Ya. Di sana ketika Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, di sini dia melihat bagaimana Adam menamai kepada tiap-tiap makhluk hidup itu. Dan ketika Adam menamai binatang-binatang itu, dan dia kemudian menemukan bahwa tidak ada pasangan yang pas dengan dia. Dia lihat binatang ini waktu dinamain ya, sepasang. Ya, ada ayam sepasang, bebek sepasang, kambing sepasang gitu ya. Dan dia melihat sama. Tapi dia tidak menemukan, kok tidak ada ya orang atau pasangan aku yang sama dengan aku. Tapi di sinilah kita melihat ada satu keunikan. Karena di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, di sana Allah memberikan satu perintah kepada laki-laki dan perempuan. Jadi di situ Allah sudah merencanakan bahwa akan diciptakan menurut gambar dan rupanya laki-laki dan perempuan. Pasangan manusia itu akan diberkati dan beranak cucu, menguasai ciptaan yang lain dan memelihara bumi ini. Maka kita perhatikan sebelum pikiran Adam terlontar mengenai pasangan, Allah itu sudah merancangkannya. Ya, Allah itu sudah merencanakan menyiapkan seorang penolong baginya untuk menjalankan perintah yang dia berikan. Tuhan menjadikan seorang penolong bagi Adam. Dan yang dilakukan oleh Allah itu di luar dari pemikiran kita sebagai manusia. Perhatikan ayat 18 dan bandingkan dengan ayat 20 dari Kejadian yang kedua ini. Allah telah merancangkan dengan sempurna dibentuknya pasangan yang pas. Dari mana? Diambil dari bagian tubuh Adam. Sehingga memang Adam akan membutuhkan bagian tubuhnya yang lain ini, yang dibentuk menjadi wanita. Allah menciptakan manusia bukan menjadi manusia yang individualis. Tapi memang Allah dari awal sudah menciptakan, merancangkan bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Pengkhotbah berkata bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. Kalau yang satu jatuh, ada yang mengangkatnya. Ya. Tuhan Yesus pun pernah berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi Alkitab memberikan konfirmasi bahwa manusia itu saling membutuhkan. Maka ketika Allah menciptakan Hawa, dia berkata, aku menjadikan seorang penolong yang sepadan bagi Adam. Dengan kata lain, Adam akan membutuhkan penolongan di dalam menjalankan tugasnya itu. Dan Hawa dijadikannya untuk mendampinginya. Tuhan Allah tidak berkata akan menjadikan pembantu, tidak. Tuhan Allah tidak akan mengatakan bahwa dia cuma ingin memberikan teman bagi Adam untuk menemaninya, tidak. Tapi Allah berkata, dia menjadikan seorang penolong yang sepadan. Allah menempatkan Adam di Taman Eden itu untuk apa? Untuk beribadah, untuk melayani dia, untuk bekerja, melakukan tugas yang Tuhan perintahkan kepadanya. Menarik bukan kalau kita melihat dari bagian firman Tuhan.
bahwa Allah menjadikan seorang penolong bagi Adam, yaitu untuk bisa menopangnya, untuk bisa menjalankan tugasnya, untuk bisa melayani dengan baik. Melayani siapa? Melayani Tuhan. Ya, Adam berbahagia sekali ketika dia diberikan penolong. Maka kemudian kita lihat di bagian firman Tuhan selanjutnya, dia menamai ciptaan yang lain itu menjadi perempuan. Kalau di dalam bahasa Ibrani-nya itu Adam mengatakan, aku akan menamakan dia Isha. Isha itu adalah artinya yang diambil dari laki-laki. Is itu adalah laki-laki, jadi nama Isha, ya. Jadi kita lihat di sini, Adam begitu berbahagia karena dia menemukan ini loh pasangan yang diambil daripadaku. Ibu-ibu yang terkasih, kita melihat dari bagian firman Tuhan itu begitu indah, ya. Kita seringkali mendengar, bukan, di dalam sebuah rumah tangga, bahwa suami itu seringkali kehilangan muka karena istrinya. Saya ingat ketika waktu masih remaja, ya. Jadi waktu masih remaja itu saya punya tetangga di seberang. Jadi kami tinggal satu keluarga bersama-sama dengan adik-adik saya, 5 anak, dan mereka di seberang itu dengan 4 anak. Nah, seringkali sebagai anak-anak kecil kami sering suka ya tengkar-tengkaran lah gitu, ya. Nah, satu kali ketika terjadilah suatu ya pertengkaran antara kami anak-anaknya. Jadi waktu kami bertengkar itu, terus kemudian tiba-tiba mama dari orang di seberang itu, ya, ibunya gitu ya, tetangga kami itu keluar. Terus ikut-ikutan. Kamu gak diajar ya sama orang tuamu ya? Terus dia maki-maki kami dan sebagainya. Pada saat itu papa saya pulang. Jadi papa saya pulang dan kemudian papa saya bilang, ada apa? Gak tahu, kami bilang gitu, gak tahu, dia marah-marah itu, gitu kan. Terus papa saya malah ikut-ikutan, kamu gak bisa ajar anakmu ya. Wah, papa saya juga bingung kan, apa ini, tapi dia diam aja, dia lihatin gitu ya. Tidak lama kemudian karena hari sudah sore, tetangga kami itu suaminya juga pulang. Jadi papa saya di depan rumah, mungkin cuma hanya berjarak sekitar 1 gang itu sekitar 4 meter lah ya. Jadi berhadap-hadapan rumah kami. Nah, jadi waktu itu suaminya juga tanya, ada apa? Itu loh anak kurang ajar dan sebagainya. Dia kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak nyaman. Tapi papa saya diam aja dan kemudian dia lihat, sudah kata suaminya ya. Jadi kata tetangga saya itu, suaminya bilang, sudah jangan ribut lagi. Wah, tapi dia terus merepet gitu ya. Orang Medan bilang merepet apa? Marah-marah itu yang ngedumel terus ya. Nah, akhirnya tidak tahan suaminya dengar istrinya itu marah-marah. Ditariklah istrinya masuk ke dalam rumah. Nah, terus kemudian dia keluar lagi. Dia samperin papa saya dan dia bilang, maaf ya, maafin istri saya. Saya berpikir ya, ibu-ibu sekalian, kalau melihat hal seperti itu, waktu suaminya keluar lagi dan berkata seperti itu, saya berpikir dia pasti malu sekali. Dia pasti tidak enak sekali mendengar istrinya marah-marah, mendengar istrinya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ya. Nah, kita mungkin pernah mendengar juga banyak orang berkata ya, oh itu suaminya baik loh, orangnya oke loh, tapi sayang istrinya. Kita sering dengar bukan? Saya paling takut ibu-ibu sekalian kalau ada orang yang berkata, itu suami saya baik, tapi sayang istrinya kok kayak gitu ya. Kita ini hamba Tuhan. Paling tidak nyaman ketika orang berkata ada hamba Tuhan itu baik, tetapi sayang kenapa istrinya demikian. Nah, saya selalu berdoa supaya saya bisa menjadi seorang istri, seorang yang tidak mempermalukan suami saya. Ibu yang terkasih, ada satu cerita ya. Sebenarnya kita nih di dalam status kita didesain sebagai penolong, kita ini memang benar-benar harus menjadi seorang penolong bagi suami kita untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga. Seharusnya dia menjadi penolong yang membuat suaminya itu menjadi cemerlang. Dia harus jadi penolong, bukan perongrong. Penolong yang menguatkan suaminya, bukan perongrong yang menyulitkan suaminya. Ada satu kisah yang mungkin kita pernah mendengar juga ya. Seorang direktur dengan istrinya satu kali mereka mengendarai mobil dan mereka mengisi bensin. Jadi waktu ketika isi bensin itu ternyata karyawan yang bekerja isi bensin itu adalah teman lama dari istrinya. Jadi terlihatlah percakapan antara istrinya dengan
tukang pengisi bensin itu ya, karyawan itu. Setelah jalan, kemudian setelah selesailah isi bensin, singkat cerita, dan dia tanya siapa laki-laki itu. Oh itu dulu mantan saya, katanya ya. Dia bilang oh itu dulu mantan saya. Wah, suaminya langsung bilang demikian. Untung ya kamu gak nikah sama dia. Kalau kamu nikah sama dia, kamu akan jadi istri tukang pompa bensin, katanya ya. Bukan jadi istri aku, istri direktur. Tapi istrinya dengan santai dia berkata, terbalik Pak, kalau aku menikah dengan dia, dia yang jadi direktur, Papa yang jadi tukang pompa bensin. Ibu-ibu yang terkasih, di cerita mungkin ya satu cerita yang lucu, tapi ada benarnya. Banyak orang bilang kan, di balik kesuksesan seorang suami, di balik kesuksesan seorang laki-laki, itu ada berdiri wanita yang perkasa. Di balik semua itu ada wanita yang menopang, ada wanita yang membuat laki-laki atau suaminya itu menjadi berhasil. Baik, kita kembali kepada tema kita ya ibu-ibu sekalian ya. Tema kita adalah seorang penolong yang sepadan. Mari kita kembali kepada bagian firman Tuhan ini ya. Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, saya ulang sekali lagi biar ibu-ibu semua hafal ya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, karena aku akan menjadikan apa? Penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang pertama kita akan lihat, apa yang dimaksudkan dengan sebutan penolong bagi pendamping Adam ini? Mengapa dia disebut sebagai penolong? Dalam bahasa aslinya itu dikatakan eser, dan eser ini, penggunaan eser ini biasa dipakai untuk menunjukkan kekuatan atau kekuasaan. Kuasa, jadi ada kuasa di dalamnya. Dan paling sering kata ini dipakai untuk menunjuk kepada Allah. Jadi salah satunya ya saya bacakan dalam Mazmur 54 ayat 6, walaupun banyak lagi yang lain. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Jadi bahwa Allah melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh pemazmur. Jadi pemazmur mengatakan Allah adalah penolongku, Allah adalah eserku. Ya. Jadi untuk makna eser ini berarti kekuatan, penolong yang memiliki kekuatan. Jadi kalau kita mau kaitkan dengan bagian firman Tuhan ini, maka kita akan berkata bahwa penolong, bahwa Hawa diberikan kepada Adam untuk mensupport. Jadi Adam itu disupport oleh penolongnya ini ya. Bahwa istri itu memiliki kekuatan untuk menolong. Jadi dia menjadi seorang rekan, menjadi mitra yang berkuasa memberi kekuatan bagi suaminya. Ingat ya, kuasa yang kita miliki ini ibu-ibu ya, untuk menguatkan, bukan untuk memberi tekanan. Banyak orang sekarang salah ya. Banyak orang seringkali kita melihat ada istilah apa itu, suami takut istri gitu ya. Jadi ada istilah-istilah seperti itu. Kenapa? Karena istrinya berkuasa dan karena istrinya memberi tekanan, sehingga suami-suami itu dipahami sebagai orang suami yang takut istri. Jadi ibu-ibu, mari kita pahami ketika Allah menjadikan Hawa, dia sedang menyediakan seorang yang memiliki kekuatan, seorang yang memiliki kemampuan untuk membantu Adam dalam menjalankan tugas di kehidupannya. Jadi di dalam menjalankan perintah Allah, di dalam menjalankan pekerjaannya, di dalam menjalankan ibadahnya, sehingga kewajiban dia untuk melayani Allah dan menjadi laki-laki yang seutuhnya itu disupport oleh istrinya, oleh kita semua. Kita semua ini adalah ibu-ibu, adalah orang yang harusnya mensupport pendamping kita. Jadi demikianlah Allah memberikan kekuatan dan kuasa yang sama dengan kita. Jadi kita pun didesain sama seperti Hawa, penolong bagi pasangan kita. Bukan hanya mendampingi suami kita, tapi seluruh kehidupan di dalam rumah tangga pun itu kita harus bisa membantunya. Kadang kita lihat ya, tugas dari wanita itu jauh lebih banyak. Tugas dari ibu-ibu itu jauh lebih banyak dari suaminya. Tetapi kita lihat, kita didesain, kita bisa lakukan itu. Ada orang yang berkata, dulu kita pernah membahas juga ya ibu-ibu di Ambon ya, waktu kita membahas tentang wanita itu multitasking. Jadi dalam satu waktu dia bisa kerjakan beberapa hal. Sedangkan laki-laki itu mungkin terbatas sekali ya. Nah, tapi mari kita akan lihat lagi yang kedua. Jadi kita bukan hanya melihat sebagai penolong, tapi apa yang dimaksudkan dengan penolong yang sepadan. Yang kedua ini, kata sepadan dalam Kamus Bahasa Indonesia itu artinya seimbang,
sebanding, ada yang bilang setara. Jadi dia memiliki ukuran yang sama, nilai yang sama. Nah, versi Alkitab memakai kata sejodoh juga ada, teman yang cocok. Tapi kita lihat apa makna dari bahasa aslinya. Kita harus kembali kepada apa yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam bagian firman Tuhan ini. Waktu dia mengatakan waktu Tuhan berfirman di dalam Kejadian ini, Tuhan berkata, aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan bagi dia. Aku akan menjadikan baginya Ezer tadi, kekuatan, penolong, ya. Terus dilanjutkan dengan bagi Adam itu yang sepadan, kenekdo. Jadi Ezer, kenekdo, ya. Bila diterjemahkan secara harafiah, maka ayat itu akan berkata, Allah berkata, tidak baik Adam sendirian. Aku harus menjadikan baginya seorang penolong yang beroposisi. Loh, bukan penolong yang kalau kita lihat di sini bukan penolong yang sama, sejenis dan sebagainya, tapi justru beroposisi, menjadi lawannya, ya, menjadi lawan, tapi yang pas, menjadi lawan yang pas. Allah memberikan seorang pendamping bagi Adam, bukan hanya sebagai penolong, tapi juga yang harus bisa memberikan kontribusi, yang harus bisa memberikan kritik dan saran yang mungkin berbeda dengan apa yang dipikirkan. Buat apa? Buat mengasah dia menjadi lebih baik, buat mengasah dia menjadi lebih utuh lagi, sempurna lagi di hadapan Tuhan. Jadi dalam hal ini kata sepadan itu bukan hanya sekedar seimbang, ibu sekalian, bukan sekedar setara, ya, tetapi juga seorang yang bisa memberikan kontribusi untuk melengkapi Adam. Ya, kita perhatikan ya waktu Hawa diciptakan, diambil dari mana? Dari bagian tubuh Adam. Saya kadang berpikir kenapa mungkin waktu Adam bilang tuh binatang tuh dibentuk, kenapa nggak bentuk ya pasangan aku satu ya? Mungkin ya, saya berandai-andai. Ya, tapi ternyata Tuhan tidak buat seperti itu, tapi Tuhan mengambil dari bagian dari Adam. Dia panggil bagian itu untuk menjadi pasangan Adam. Jadi perempuan ini diambil dari bagian, ya katakan waktu itu kan Adam langsung berkata waktu ditempatkan wanita itu diberikan kepada Adam, dia langsung bilang, ini loh tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ini loh dia yang diambil dari bagian tubuhku, dari bagian hidupku. Ini loh bagian dari hidupku yang hilang, bagian dari tulangku yang hilang. Jadi ibu-ibu yang terkasih, maksud kata sepadan ini sekali lagi saya katakan bukan di dalam pengertian bahwa kita harus setara, derajatnya sama, kepandaiannya sama, pendidikannya sama, bukan, ya. Tetapi justru kita melihat apa yang tidak dimiliki oleh Adam, Hawa harus bisa melengkapinya. Saya ingin menceritakan satu kisah tentang retreat pasangan suami istri. Ya, di dalam satu acara mereka itu diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan. Jadi ada 2 pertanyaan yang berurutan. Pertanyaan yang pertama itu adalah, coba tolong sebutkan kelebihan dari pasanganmu. Ya, setelah sekian waktu kalian menikah pasti kalian mengerti dan mengenal dia. Tolong sebutkan apa saja kelebihan dari pasangan. Oke. Pertanyaan kedua, sekarang sebutkan apa yang menjadi kelemahan dari pasanganmu. Nah, mereka semua tulislah ya, ceritanya di dalam retreat itu kan semua menulis, mencatat, dan kemudian dikumpulkan. Setelah pertanyaan tertulis tersebut dikumpulkan, menarik, ada salah satu pasangan menjawab hal yang sama tentang pasangannya. Jadi mereka menuliskan banyak sekali kelebihan pasangannya. Oke. Tapi untuk jawaban ketika sebutkan kelemahan pasanganmu, mereka menjawab satu kalimat yang sama. Apa isinya itu? Dia katakan gini, kalau kalian ingin melihat kelemahan pasanganku, maka dia bilang, lihatlah apa yang menjadi kelebihan pasanganku, itulah kelemahan. Menarik ya ibu-ibu sekalian ya. Apa yang menjadi kelebihan pasanganmu, itulah kelemahan. Apa yang dia bisa lakukan, itu yang tidak bisa kulakukan. Apa yang bisa kulakukan, itu yang tidak bisa dia lakukan. Jadi lihat saja kelebihanku apa, maka itulah kelemahannya.
dan demikian sebaliknya. Saya ingin mengakhiri apa yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Sungguh, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, kita diciptakan menjadi seorang penolong yang sepadan. Saya ingin menceritakan kisah yang saya alami ketika pertama kali saya memasuki pernikahan. Jadi ketika menikah, kami masuk ke dalam satu ladang pelayanan yang cukup sibuk, ya. Jadi kami baru sama-sama masih melayani. Suami saya melayani, saya pun melayani. Dan waktu itu kami melayani di sekolah juga, di gereja juga. Dan hamba Tuhan terbatas di sana, sehingga mau tidak mau kami harus melayani berduaan, bergantian. Memang ada beberapa rekan yang lain, tapi tetap itu tidak memenuhi SDM untuk bisa melayani. Karena waktu itu kami di daerah. Jadi kesibukannya banyak sekali. Pagi-pagi bangun saya harus menyiapkan sarapan. Maklum ya, kita kan ini baru pengantin baru ya. Jadi mau gak mau kan saya ingin menjadi wanita yang ideal lah, istri yang ideal. Jadi siapkanlah makanan. Dan kemudian kami pergi bersama-sama ke kantor. Siang ketika pulang dari kantor, kami harus makan siang toh. Jadi mau gak mau saya harus siapkan masakan. Ketika saya menyiapkan makanan, suami saya duduk, mungkin baca koran, nonton TV, nyambi lah ya, menunggu waktu saya masak. Cukup makan waktu. Harus potong-potong, apalagi baru belajar masak, namanya juga baru menikah ya. Jadi itu yang namanya resep tuh semua dikeluarin ya, lihat. Dan ada lagi satu hal yang membuat saya teringat itu, jadi ingin tertawa sendiri ya. Jadi waktu itu suami saya pernah bilang, jadi kalau dia di rumah, dia selalu makan itu ada 3. Harus punya lauk, harus ada sayur, harus ada sop. Jadi kan saya harus masak 3 macam ya. Setiap kali mau makan tuh kita harus siapkan itu. Dan itu kan bikin saya juga harus mikir lagi, masak apa hari ini, siapin apa ya. Nah, singkat cerita udah masak, makan. Tuh dapur kan berantakan ya. Siapa yang mau beresin? Mau gak mau saya harus beresin juga ya. Nah ketika saya beresin gitu ya, maunya bersih-bersih, cuci piring, cuci perabot. Terus suami saya bilang gini, aku naik dulu ya ke atas, pas kamar kami di atas. Aku naik dulu ke atas ya, istirahat, capek. Nanti malam mau rapat. Kalau hati lagi stabil itu no problem ya. Tapi kalau ketika hati kita pas lagi melo-melo ya, ibu-ibu pasti pernah juga kan melo-melo gitu ya. Nah kadang kita juga pikir, dalam hati saya berkata, emang aku gak capek apa? Sama loh kita ngantor, sama loh kita punya kerjaan yang banyak, sama loh aku harus siapkan khotbah, sama loh nanti malam aku pun harus rapat. Jadi aku merasa, loh gak adil ya. Untungnya saya tidak pernah ucapkan itu untuk komplain. Saya terima itu, saya kerjain, walaupun capek ya sudah lah ya. Dalam hati makan sendiri, dalam hati saya siapa suruh nikah gitu ya. Jadi oke lah, jadi saya kerjakan. Ibu-ibu yang terkasih, kalau melihat semua itu, menoleh semua itu, dan melihat bagian firman Tuhan ini, maka saya melihat bahwa apa yang Tuhan desain bagi saya, apa yang Tuhan desain bagi ibu-ibu sekalian, itu luar biasa. Udah 26 tahun loh tahun ini saya menikah. Saya bisa tetap lalui. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan desain saya, Tuhan berikan kekuatan itu, Tuhan berikan kemampuan itu, untuk saya bisa mendampingi, melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh suami saya. Dan saya juga tahu banyak hal yang dia lakukan yang memang tidak bisa saya lakukan. Ibu-ibu yang terkasih, kita melakukan semua yang tadi kita lakukan memang belum tentu suami kita lakukan. Dan apa yang dia lakukan belum tentu kita bisa lakukan. Jadi kita bisa melihat di sini waktu Allah mendesain, waktu Allah berkata aku akan memberikan seorang penolong bagi Adam yang sepadan. Maka dia bermaksud, dia berkata bahwa aku akan memberikan pasangan yang pas, yang klop, pasangan yang cocok, pasangan yang akan saling menopang. Dan kiranya ibu-ibu sekalian kita kembali kepada Amsal ya, Amsal 31 itu bilang. Jadi dikatakan di sana juga Salomo memakai kata yang sama. Wanita itu memiliki kekuatan. Itu semua memang kita tidak perlu memiliki semua itu ya, tapi memang wanita bisa melakukan semua itu. Dan ketika kita bisa melakukan hal-hal itu, maka kita ini adalah mahkota bagi suami kita. Kita didesain menjadi penolong. Penolong yang membuat suami kita kuat.
bukan penolong sekali lagi yang menyulitkan dia. Ibu-ibu, inilah kita semua. Kita wanita yang dianugerahkan kepada suami kita. Jadi kita harus ingat itu. Kita ini adalah hadiah. Hadiah diberikan Tuhan kepada suami kita. Jadilah hadiah yang indah. Ingat ya, kalau kita ingin memberikan hadiah kepada orang, pasti kita ingin memberikan hadiah yang indah. Dan percayalah, waktu Tuhan memberikan kita kepada suami kita, kita ini adalah hadiah yang indah. Jangan membuat hadiah indah itu menjadi cacat. Tapi biarlah kita kembali kepada apa yang Tuhan sudah desain. Jadilah kita seorang penolong. Penolong yang sepadan. Penolong yang bisa melengkapi. Penolong yang bisa menguatkan. Penolong bukan yang merongrong suami, tapi penolong yang memberikan kepada dia kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Kesempatan untuk bisa menjadi alat Tuhan. Dan bahkan dia bisa cemerlang di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami melihat bahwa kami diciptakan menjadi seorang penolong yang luar biasa. Engkau mendesain kami menjadi alat di dalam rumah tangga ini. Di dalam kami mendampingi suami kami, di dalam kami mendampingi anak-anak kami. Jadikanlah kami mahkota bagi suami kami ya Tuhan. Jadikanlah kami hadiah yang indah bagi dia. Sehingga di dalam kami mengingat bagaimana Tuhan mendesain kami bisa merasakan benar Tuhan. Kuasa yang Tuhan berikan itu adalah kuasa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan jikalau di antara kami mungkin masih banyak kelemahan, kami pertaruhkan biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh kami ingat-ingat dan juga boleh mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.